Ya Bang, gimana mau mungkin hari ini ada belum kabarin kalau ready. Udah? Ya. Bang, untuk sidang hari ini gimana Bang? Update. Ya, untuk hari ini kami dari pihak penggugat yang jelas kita hadir ya di sini ya. Dan kemudian untuk tergugatnya satu pun tidak ada yang hadir ya. Okay. Gitu. Jadi tadi informasi dari pihak Gerindra bahwa rilis ulang dan kemudian panggilan nanti di tanggal 13 November panggilan kedua ya. Tapi sekitar pagi jam 10 atau jam 11 pagi. Dengan agenda apa? Sama, agendanya sama. Jadi panggilan kedua ini adalah pemanggilan terkait tergugat yang lain. Bang, untuk penegasan untuk hari ini laporannya lebih ke apa sih Bang, kalau boleh tahu untuk yang di PMH PN Tangerang ini ya? ya. Kalau di PN Tangerang ini kita lakukan gugatan terkait perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pihak P1, P2, P3 dan P4. Jadi ada 4 tergugat. Nah, di dalam gugatan tersebut yaitu adanya perampasan aset-aset milik klien kami. Perampasan berarti apa aja Bang? Termasuk dari salah satunya handphone, terus kemudian laptop, ada juga tas. Nah, tas itu ada isi ATM, ada isi KTP dan lain-lain ya, masih banyak lagi. Oh, itu masih berstatus karyawan atau dirampas? Waktu itu masih. Oh, masih oke. Tadi ada 4 tergugat ya Pak? Ada. Siapa aja? Di antaranya itu jabatannya seorang komisaris, terus kemudian ada juga direktur dari salah satu PT ya, dan kemudian dari salah satu bank BUMN, dan satu lagi karyawannya salah satu yang tadi perusahaan. Kalau dari minggu depan nggak datang gimana Bang? Kalau Kalau minggu depan nggak datang juga? minggu depan nggak datang ya biarkan saja, itu hanya mereka mau datang atau tidak, itu hanya mereka. Yang jelas proses hukum di sini kita meminta keadilan kepada majelis hakim Pengadilan Negeri Tangerang. Dari pihak sana kan hingga saat ini kan masih belum merespon apapun itu Bang. Mungkin ada gebrakan baru atau bukti baru yang ini nih biar mereka merespon atau seperti apa Bang? Terkait itu nanti kita pembuktiannya itu nanti pada saat agenda pembuktian. Nanti kita akan lampirkan, kita akan sampaikan di agenda pembuktian. Katanya besok katanya ada mau pertemuan antara pihak dua pengacara. Oh, itu terkait bipartit, itu terkait hak-hak ketenaga kerjaan. Ada pesan Bang mungkin dari Ayu sendiri untuk sedang hari ini? Untuk hari ini Dari Ayu sendiri ada pesan nggak atau ini? dari Ayu sendiri sih menyampaikan ada sekitar 4 hari yang lalu orang tuanya dan di sana itu terkait perbuatan melawan hukum ini tetap dikawal sampai selesai. Tetapi kita tetap ya di agenda sidang kedua itu kan ada mediasi, ada agenda mediasi yang akan dipertemukan kedua belah pihak. Kita nggak tahu ya dari pihak mereka dalam tahap agenda mediasi tersebut bagaimana, nanti kita sambil berjalan saja. Cukup kecewa nggak Bang dari pihak sana sekarang nih nggak ada yang datang mungkin? Kecewa sih enggak ya, tapi ya inilah persidangan, sebetulnya harus hadir sebetulnya. Tapi kalau kami sebagai penggugat wajib hadir, tapi untuk para tergugat ini nggak hadir saya juga nggak tahu kenapa. Tapi sedikit kecewa ya, kami nunggu lumayan lama juga sih. Mungkin nanti bisa ditambahkan ya sama Bang Dit. Kan saya. Ya, sidang pertama itu adalah pemeriksaan pendahuluan. Kita sebagai penggugat wajib hadir. Siapa yang mengugat, dia mendalilkan, dia membuktikan kita hadir. Tapi mereka belum hadir. Dan memang tahapannya mereka akan dipanggil kembali tanggal 13 sampai 3 kali panggilan. Kalau 3 kali panggilan tidak hadir, berarti dia melepaskan haknya untuk melaksanakan persidangan yang sudah ditentukan oleh pengadilan. Agenda sekarang itu pemeriksaan pendahuluan, ya pemeriksaan KTA, pemeriksaan berita acara sumpah. Kalau mereka hadir biasanya ada mediasi ya. Apakah mediasi itu kita menentukan menggunakan hakim mediator ataukah mediator dari non hakim. Tapi mereka tidak hadir, pengadilan memberikan ruang untuk memanggil
kepada para tergugat tanggal 13 akan datang. Kalau seumpama dari pihak sana sampai 3 kali tidak hadir, mungkin apa mungkin yang akan diberikan di sana? Langkah hukum. Kalau tidak hadir, kita akan masuk ke pokok perkara. Jadi mediasinya dengan siapa kalau tidak hadir kan? Masuk langsung pokok perkara. Kita nanti ada pembuktian surat, saksi, kemudian ada kesimpulan. Itu aja. Kalau katanya dari pihak abang mau penangguhan penahanan lagi, Ya betul. Itu sebetulnya penangguhan penahanan itu dari sebelumnya itu kita sudah lakukan 4 kali malah bersurat. Yang pertama adalah melakukan bersurat terhadap Kapolres Tangerang Selatan, yaitu surat ditangguhkannya pemeriksaan. Tetapi sampai saat ini belum ada jawaban juga. Terus kemudian juga surat kedua sama halnya, judulnya sama, surat ditangguhkannya pemeriksaan. Yang ketiga juga sama, kita bersurat sudah 3 kali. Dan yang keempatnya setelah Ayu ditahan, kita lakukan surat kembali untuk penangguhan penahanan. Tetapi sampai saat ini baik dari pihak Kapolres maupun jajarannya belum ada informasi terkait jawaban surat kami. Begitu. Kondisi Ayu seperti apa mungkin? Kalau kondisi Ayu baik-baik saja. Baik-baik. Mungkin kalau dari orang tuanya mungkin ini kan untuk kasusnya ini mungkin emang nggak mau datang atau dipasrahkan ke kuasa hukum atau seperti apa? Baru semalam itu kita informasi dari ada salah satu penyidik menyampaikan bahwa meminta kami untuk jumpa terkait jawaban dari penangguhan penahanan. Tetapi sampai saat ini kita belum ada jawaban. Dan nanti mungkin besok atau lusa kita dapat jawabannya terkait penangguhan penahanan, diterima atau ditolak. Karena sudah jelas di sini adanya keterkaitan dalam proses dari pidana ini ke keperdataan. Tapi belum ada jawaban pasti. Yang jelas ketika tidak ada jawaban sama sekali, maka minggu depan kita akan lakukan aduan terhadap Polres Jakarta Selatan kepada pihak-pihak terkait. Karena ini belum ada jawaban sama sekali, kita belum ada jawaban yang ditolak atau tidaknya. Penangguhan penahanan dari Polres Jaksel apa? Tangsel. Tangsel. Polres Tangerang Selatan. Alasannya apa, Bang? Adanya gugatan PMH ini. Dan kemudian selain itu juga kita menyampaikan adanya penjamin dari kedua orang tuanya dan juga ada salah satu keluarganya. Serta juga ada anak-anak yang masih balita. Kita sampaikan di dalam tangguhan dan penangguhan. Ada kemungkinan nggak Bang mungkin suatu saat mungkin mereka berdua bisa mediasi, maksudnya menjelaskan ini semua dengan baik-baik atau Para pihak ini ya? ya. Kalau saya dari awal, ketika emang para pihak ini sepakat untuk berdamai, silahkan. Kami sebagai penasihat hukum sangat setuju banget. Karena apa? Karena ketika ada niat baik salah satu pihak dan untuk berdamai, itu lebih bagus. Dengan musyawarah mufakat menyelesaikan perselisihan di luar pengadilan itu lebih bagus dibandingkan sampai hari ini belum ada jawaban pasti dari pihak mereka. Bahkan ada kalimat dari PH-nya ketika besok pertemuan nanti di Patrit itu adalah bukan untuk perdamaian, tetapi membahas tentang hak-hak ketenaga kerjanya begitu. terkait yang laporan di Polres Jaksel gimana? Masih terus berjalan. Nanti di saksi kedua yaitu orang tuanya di Resmob ya. Kalau nggak salah hari Jumat ya. Hari Jumat orang tuanya terkait perampasan. Dugaan perampasan. Ya. Dan kemudian nanti setelah itu setelah gelar baru mungkin dari pihak kepolisian itu akan bisa menjawab terkait penyelidikan sampai ke sidik. Untuk hari ini sampai tanggal 13 mungkin bukti apa mungkin yang akan mungkin ada bukti-bukti khusus Bang? Bukti-bukti sebelumnya kita sudah persiapkan dan kemudian ada salah satu kita buka ya bahwa surat pernyataan yang dibuat dalam kondisi tidak bebas, tidak free ya. Artinya tidak ada keleluasaan untuk sukarela, kita akan batalkan surat tersebut. Jadi surat tersebut menurut klien kami itu adalah pemaksaan, adanya intimidasi dan keterpaksaan. Makanya dalam tekanan tersebut dia menandatangani surat pernyataan tersebut yang isinya kalau tidak salah lebih kurang itu 2 miliar rupiah. Ya. Oke, cukup. Oke, cukup ya. Oke, siap.